itu sendiri itu murni untuk data, beda dengan Dinsos ya. Artinya kekuasaan data, evaluasi datanya, servernya itu murni dari kabupaten. Iya, yang dia akap itu mengacu ke itu juga. Mengacu itu. Enggak, artinya gini loh Mas. Ketika itu tidak cocok, data tersebut tidak cocok, itu kan ada perubahan. Gitu loh. Diadakan sebuah perubahan data tersebut. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu yang merubah kan di sini, Mas. Di Bapeda. Gitu loh. Yang merubah itu di desa. Ya, desa mengajukan kan ada perubahan. Ada perubahan. Akhirnya dimasukkanlah ke Bapeda, maka DPMD tembusan kepada Bapeda. Nah, itu gini prosesnya. Hasil musdes itu langsung merubah data aplikasi di desa. Jadi bukan berarti desa membawa perubahan namanya di Oh, berarti yang input desa. desa. Artinya ketika itu ada kesalahan lagi atau orang tidak layak mendapatkan, itu murni dari Kades. Ya. Karena gini loh Mas, yang saya tahu pendataan, kalau yang saya tahu ini kemarin pendataan hanya satu orang seperti Pantarle gitu loh. Jadi tidak melalui RT per RT. Ada sudah sekarang di sana. Jadi pendataan mereka ini Dari tim COVID sendiri. nggak tahu apa itu relawan, saya nggak ngerti, tapi yang jelas ini kemarin yang saya tahu pendataannya seperti Pantarle yang itu. Iya, sama di Sumberanyar juga gitu. Ya, Ada karena RT yang dia. mengacu ke surat Kemendes yang mendata itu tim relawan COVID. Ada surat. Jadi bukan musdes lagi. Bukan musdes. Jadi dari Pantarle itu, dari caranya itu. Gini tak jelaskan sedikit buat teman-teman. Memang sekarang ini peraturannya tumpang tinggi. Belum diselesaikan satu, keluar lagi peraturan yang lain. Itu yang terjadi di birokrasi sekarang. Makanya saya sendiri menyadari hal tersebut. Gitu. Tapi prinsipnya adalah ketika itu ada pendataan, itu tetap harus dimusdeskan. Gitu. Lah, ketika di dalam musdes tersebut ternyata itu hasilnya apapun, itu yang diinput langsung oleh desa. Maka ketika ini orang ini tidak layak atau dia itu tidak layak mendapatkan BLT, terus kemudian dia dapat BLT, maka yang perlu disalahkan adalah desa dengan perangkat di bawahnya. Ya, jadi intinya apapun yang terjadi di situ, ngeceknya itu adalah di DTD AKP. Jadi bukan berarti karena semua dilihat, semua dilihat. Jadi yang membuat seseorang itu menjadi dia miskin, sangat miskin itu bukan karena karena yang ganti angkot berarti miskin, aplikasi. Iya, tapi kan aplikasi untuk indikatornya kan yang ngisi kita, Mas. Yang ngisi kan di desa kan. Jadi bisa aja Sugeng saya buat rumahnya seperti ini, ininya seperti, padahal tidak di fakta. Bisa Kalau nggak? di fakta bisa dikatakan sudah kami fakta karena apa? Setiap kali kami melakukan pendataan itu ada foto. Faktanya adalah Mas Sugeng, ada foto atau tidak ada foto, program tentang kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran. Itu fakta. Lama di desa itu tidak ada Itu yang fakta. sasaran. Makanya tadi saya bilang, kalau sampai itu mengadakan bahwa itu sudah diadakan sebuah fair fact ya di lapangan, ya berarti di sini yang teledor. Karena faktanya itu seperti itu yang terjadi. Orang yang dia mempunyai mobil, rumahnya keramik, ternyata dapat PKH. Ini contohnya. Untuk PKH, data itu masih menggunakan data 2015. Oke, karena itu dari statistik yang dipakai BPS. Oke lah, masalah itu. Tapi fakta-fakta yang lain juga kan ada bantuan-bantuan juga tidak tepat sasaran. Artinya adalah bahwa di sini ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, terutama di faktanya, verifikasi faktual di lapangannya. Apakah itu sudah sesuai atau tidak, Mas Sugeng, gitu loh. Iya loh. Intinya gini, dari saya, apabila itu terjadi sesuatu atau sebuah kesalahan, maka itu yang patut dipersalahkan adalah desa beserta perangkat di bawahnya. Di bawah. Di desa itu ada TKSK. TKSK orang desa. Jadi TKSK ini dia bertugas memandu data-data semua dari dia.
Jadi misalnya kita punya data 23.750, di luar itu dia punya data itu di ranahnya desa. Jadi yang hadir di acara Musdes itu satu TKSK, ya, kemudian Kasipem, kemudian camat, kemudian RT, maka semua diundang di situ. Enggak, karena gini Mas Sugeng, sampai kan orang DPRD. Politik desa itu berpengaruh secara signifikan terhadap perangkat di bawahnya, termasuk ke tokoh-tokoh yang diundang, iya kan? Nah, jadi artinya adalah bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, apalagi ini faktor kesengajaan. Saya ambilkan salah satu contoh, anak buah saya, dia posisinya mapan, tapi karena sebelumnya dia itu masih di perangkat desa, dia dapat, ada datanya di DPMD. Di Bapeda yang dikirim itu yang 23.000 itu ada datanya. Nah, di sini yang saya katakan berarti kecolongan. Artinya dari kabupaten sendiri kan tidak mungkin ngontrol secara keseluruhan, tapi adalah di bawah. Nah, pertanyaan saya di sini, ini 3 bulan itu BLT. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ini ternyata ada salahnya? Apakah masyarakat biasa itu boleh memberikan masukan atau boleh menentang ini? Terus kemana kalau mau menentang ini? Sedangkan Musdes, iya toh, sedangkan Musdes itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu yang tidak bisa diintervensi dengan orang luar. Apakah ada jalur atau apakah ada sesuatu yang bisa digunakan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengadukan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Nah, apakah DPRD atau mungkin Satgas Covid atau mungkin Bapeda itu mempunyai jalur khusus di mana itu adalah jalur berupa sebuah pengaduan bahwa ini tidak dapat. Ini proses pencairan BLT yang dari Musdes dari desa itu tidak serta-merta langsung clear, tapi dia diusulkan dulu ke bupati. Begitu dari bupati, kita ngecek ke bawah, kita pasti mengirim audit. Kan harus ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan mutlak di situ, di Musdes itu, bahwa ini adalah benar-benar. Nah itu yang bisa di tingkat warga itu pernyataan mutlak ada itu di Musdes pasti. Berita aja. Musdes itu kan undangan, iya toh. Sedangkan kalau namanya undangan itu biasanya yang terjadi di desa, Mas, itu hanya orang-orang terdekat. Itu yang terjadi gitu. Nah, pertanyaannya begini, Musdes sudah selesai. Iya toh? Pengajuan kepada bupati pun itu melalui surat pernyataan tersebut setelah lengkap syarat-syaratnya ditandatangani dengan bupati, mau tidak mau ini tidak mungkin bupati turun langsung kepada lapangan kan. Ketika ternyata dalam sebuah aplikasi yang bisa mendengar melihat itu kan orang sekitar. Kok bisa Sugeng itu dapat? Kok bisa Saiful itu dapat? Kenapa ini tidak dapat? Nah, untuk menyalurkan itu semua, apakah ada tempat selain yang Musdes yang sudah terjadi atau Musdes yang kita tidak percayai dari DPRD maupun Bapeda untuk menganulir itu? Atau nantinya ketika itu dilaporkan anggap kepada DPMD, anggap misalnya desa Jurajeruk, DPMD ada tim yang turun untuk melihat ada nggak itu gitu loh. Kalau itu untuk DTD AKP itu ada di mana? berarti ada di Bapedanya. Kalau di dinas sosial itu apa namanya? Ada juga di desa. Enggak, kalau yang di dinas sosial nanti lah kita bicara hal yang lain karena itu masuk dinas gitu. Kalau yang di sini yang dimusyawarahkan tuh maksudnya gini loh Pak. Begini maksudnya. Saya itu membutuhkan ngomong dengan DPMD itu karena kita juga tidak ikut di dalam rapat sana. Gitu. Saya hanya ingin satu mendengarkan, yang kedua saya memberikan input ini kepada DPRD karena nanti yang terjadi di masyarakat pasti seperti itu. Lah pertanyaannya adalah kita mau kemana? Lah apakah itu sudah dibahas di dalam rapat seluruh dinas yang terkait ataukah tidak? Tempat pengaduan itu gitu loh. Saya ambil contoh SPM ya, yang saya pernah kami laksanakan selama 2 tahun. Ada warga yang sakit tetapi dia tidak bisa mengusulkan SPM karena dia tidak masuk dalam kategori sangat miskin dan miskin. Bagaimana agar dia bisa merubah itu?
yang bersangkutan tuh datang ke Bapeda. Gitu. Yang saya tahu selama saya 3 tahun, begitu datang di Bapeda melakukan cross check. Pak, ini ada data Bapak tidak bisa mendapat SPM dari desa karena anggap tidak masuk ke dalam DTD AKP. Jadi kepala desa dipanggil sama udah. Gitu loh Mas. Kalau itu kan temporer Mas, SPM Mas. Maksud saya pertanyaanku simpel loh Mas Sugeng. Apakah problematika yang selama ini dihadapi oleh masyarakat desa dengan ketidak tepatnya sasaran atau bantuan tersebut, jalur untuk mengadakan sebuah proses atau pengaduan itu sudah ditentukan oleh rapat atau oleh bupati dalam hal ini, bahwa ketika ada sebuah pengaduan harus ke dinas ini, harus ke dinas ini. Itu kemana? Kalau yang Untuk kita pelanggaran bicara BLT aja. pelanggaran BLT itu yang kemarin yang sudah di launching Pak di situ karena ada di dekat sama resepsionis, ada kotak coklat, ya di situ. Maka kami akan langsung intervensi kepala desa. Jadi, Ya, tadi saya baca ada tempat pengaduan untuk BLT. jadi Berarti di BMD. jadi nanti pada saat ada mungkin ada kan biasanya teman-teman itu kan biasanya kan nggak mungkin lah kita tidak satu orang kebetulan misalnya satu desa padat seperti itu kita turun ada tim. Itu yang kita butuhkan. Artinya saya sebagai lembaga itu harus mensosialisasikan, karena terus terang saja ya mohon maaf ya, kelemahan dari Situ Bondo ini adalah tentang sosialisasi gitu. Baik DPMD, baik Dinsos, baik yang mana, sehingga yang terjadi adalah rancunya dan informasi liar masyarakat yang diterima dan itu dimakan mentah. Itu yang terjadi kan, sehingga banyak LSM yang datang padahal itu masih isu. Ya. Betul kan ya? Nah itu. Tapi ini harus disadari juga, ini bentuk kelemahan dari sosialisasi. Makanya Mas Sugeng, maksud saya, Mas Sugeng sebagai orang yang sekarang ada di DPMD dengan kelemahan yang sebelumnya, manfaatkan media sosial untuk memberitahukan, mensosialisasikan seperti apa sih sesungguhnya program itu yang bisa dirasakan masyarakat, termasuk sekarang bahwa ada pengaduan. Ya, kok orang masyarakat biasa nih? Ya Sugeng ya, saya sebagai ketum GP Sakera, saya baru tahu. Di mana saya itu selalu mengupdate setiap informasi yang ada di Situ Bondo. Saya baru tahu bahwa ternyata ada tempat pengaduan di sini. Nah itu perlu sebuah sosialisasi. Makanya selalu saya bilang pada teman-teman di dinas, manfaatkan kami lah. Kalau memang tidak punya energi untuk itu, hubungi kami, Mas ini kayak gini. Nanti bisa disebarkan ke tiap porcam dengan kordes saya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk sekarang. Jadi kenapa ini masyarakat ini kordes ini saya panggil, sebagian ini saya panggil karena isunya sudah mulai gesekan. Karena apa? Isu yang terjadi di masyarakat BLT sudah cair. Ternyata ada dua, BST dengan BLT. Aku baru juga tahu, Bro. Yang cair berarti BST ya? Belum. cair semua. Gini loh. Mas Sugeng ini tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, tapi Mas Sugeng punya kapasitas. Dia di masalah di BLT-nya dan ditegaskan bahwa BLT belum cair. Biar nanti tak banyak tamu nanti kita beritakan itu BLT belum cair. Kenapa? Masih memutakhirkan data untuk untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan. Dan ketika itu memang ada kesalahan karena kesalahan akan kelihatan ketika pencairan. Kalau sebelum pencairan tidak akan kelihatan. Dan ketika pencairan itu dilakukan dan ada kesalahan, maka masyarakat dibukakan keran untuk melakukan pengaduan yang kebetulan kotak coklatnya itu besar di depan. Begitu ya Mas Sugeng ya? Dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh DPMD melalui rapat evaluasi, termasuk memanggil kades dan turun kalau dibutuhkan di lapangan. Betul begitu Pak? Itu fungsi kami. Tadi sosialisasi itu penting, Bu. Kalau tidak ada disosialisasi, maka masyarakat hanya mendengar dan mendengar. Kami sendiri di lembaga ini
sampai bosan ketika ada orang menanyakan BLT karena sebagian ada yang mengatakan sudah cair, ada yang gini. Karena apa? Hati-hati ya. Saya minta tolong betul ini sama Mas Sugeng untuk disampaikan dalam sebuah rapat dengan Bupati. Karena kebetulan Bupatinya sambil ini ke saya yang nggak bisa dihantu mundur. Sampaikan saja. Akibat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, efek COVID-19 ini bukan main. Jangankan uang 600, uang 100 ribu bisa berakhir dengan bencana. Iya. Maka dibutuhkanlah sebuah sosialisasi, jangan hanya sekedar cuek. Jadi contoh, seperti yang sampean katakan itu tadi, bahwa ada pemotongan yang lain-lain, itu perlu pelurusan, Mas. Jangan lagi. Dia santai aja, Pak. Saking kita tidak pernah mengeluarkan, jangan gitu. Karena yang membaca itu banyak orang. Nah disitulah nanti akan timbul sebuah kecurigaan bahwa ada penutupan diri. Maka saya sarankan, terutama di sini juga humas yang memiliki media, itu sebarkan. Jangan cuma sekedar dibayar hanya untuk tidak memberitakan berita miring. Informasi masyarakat atau informasi pemerintah yang dibutuhkan untuk disampaikan pada masyarakat oleh media-media yang bekerja sama dengan Pemda suruh nulis, bro, gitu loh. Sehingga itu nyampe ke masyarakat. Itu yang kami butuhkan. Saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa itu sangat dibutuhkan, sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Rangkullah lembaga-lembaga. GP Sakera ini bukan lembaga yang oposisi, bukan. Gitu. GP Sakera tidak ada masalah, silakan kalau memang dibutuhkan untuk itu, untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat. Toh prinsipnya adalah saya yakin, saya tahu Mas Sugeng di sini, mungkin nanti saya sama ratakan yang lain, bahwa tidak sedikit pejabat-pejabat yang ada di kabupaten ini juga peduli dengan rakyat, ya kan? Hanya terkadang tangan kakinya pejabat ini juga terbatas. Yang bekerja tetap di bawah. Lah permasalahannya di bawah sendiri itu seringkali bekerja kurang profesional. Itu gunakan, karena pejabat punya kelemahan seperti itu, maka gunakan kita, Mas Sugeng. Nggak apa-apa, sampaikan juga kepada kami. Sampaikan. Jadi artinya kita siap. GP Sakera sekarang sudah ada di setiap kecamatan, ada di setiap desa untuk membantu, gitu. Karena ternyata saya dengar sampean ini sangat hati-hati. Kalau menurut saya pemerintah daerah cukup hati-hati dalam masalah pendataan. Artinya harus tepat sasaran. Jadi akan kalau menurut saya ini ketika ada informasi yang valid, seharusnya pemerintah daerah berterima kasih kan, gitu loh. Karena sudah diberitahu bahwa ada sebuah penyimpangan di bawah. Entah penyimpangan itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sehingga program berikutnya Situbondo itu betul-betul valid. Karena permasalahan ini terus terang saja bukan hanya terjadi di Situbondo, tapi juga terjadi di daerah lain. Karena yang terjadi adalah mereka masih menggunakan antara suka atau tidak suka, atau masih mengadakan manipulasi data. Jadi itu harapan kita. Jadi ada 2 poin. Yang pertama itu adalah BLT belum turun. Nah ini kesempatan. Terus ini Mas Sugeng, kalau misalnya ini kan sudah musdes sudah dilakukan beberapa ya. Untuk mengetahui isi itu di mana kita? Untuk mengetahui hasil musdes itu sebenarnya itu turun di desa. Kalau misalnya hasil musdes itu dikirim ke kita, Oke. Nah sementara ini yang sudah masuk desa mana aja? sudah melaksanakan tapi belum, laporannya belum. Artinya begini, ketika musdes itu dikerjakan, itu belum diajukan kan masih ya, belum dikirim ya. Nah setelah dikirim digodok lagi, baru itu nanti yang dapat ini ya. Artinya kita bisa minta, misalnya ada desa yang sudah melakukan musdes untuk membantu kita fungsinya adalah membantu, boleh kan? Karena itu bukan rahasia negara dan sifatnya publik. Untuk melihat siapa saja orang-orang yang mendapatkan tersebut. Karena ini maksud saya gini, maksudnya ternyata bisa, tadi saya bilang bahwa ini akan salah saat akan kita bisa melihat ketika sudah pelaksanaan. Ternyata masih bisa, belum pelaksanaan pun mungkin nanti dari lembaga bisa membantu, bisa maksudnya.
melihat data itu. Silakan nanti kalau memang tidak bisa pakai undang-undang ini apa? Ya ada KIP kok nah. Mau bener nama ayo kok nah aku kata. Jangan gitu. Ini bukan keterbukaan, bukan masalah ini keterbukaan. Kan katanya tadi pejabat pengennya gitu. Ini sesuai. Kita itu hanya ingin melihat apakah itu bisa seperti itu. Jangan gunakan gugatan kaso bro. Nyaman buat gak ada tanda tangan keluar dari kas. Gocol aja nggak ada gugat. Ya, janganlah bantu. Kita membantu kok fungsinya kok, bukan ingin menjatuhkan. Kita ingin membantu, jangan sampai nanti ketika pelaksanaan justru rame. Kenapa tidak kita antisipatif? Nah ini sampai sampaikan dengan Kadis. Saya butuh sungguhnya dengan Kadis gitu. Agar kita ada sebuah kesepamahaman sehingga GP Sakera tidak jadikan momok gitu. Nah terus terang saja, aku kadang-kadang pegel gitu. Kita tuh niatnya baik, niatnya tulus. Belum sudah tergas kita. Padahal kita maunya gitu, kita membantu. Tidak usah pakai apa tadi sipal, pakai sipal lagi. Pemotongan gaji itu siltap. Tidak usah, saya tidak akan melakukan siltap untuk apa memotong gaji kami dengan gadis. Tidak betul untuk saya. Potong lah. Di koperasi menyentuh. Oke ya, ada lagi? Dan apa? Ada gadis apa gadis itu? Jadwalkan lagi ya. Ada lagi waktu misalnya itu tak tepat sasaran berarti ada pengaduannya ke sini Pak. Ada di dapat di depan dari kota. Nah, nanti khusus untuk GP Sakera langsung ke sini. Oh iya, ini terkait pemampangan surat kepada siapa yang berhak, apakah itu wajib di Lampang bisa digeser? Sebenarnya itu wajib. Harus wajib. Dan kalau seandainya memang itu tidak ada nanti dari desa. Oh iya betul. Jadi kita mau melakukan mungkin pemberitahuan kepada desa untuk memampangkan surat siapa saja yang bisa menerima itu. Karena ini Itu penting itu. Karena penting. Usah dia. Dia dari pribadi. Kita sampaikan ke PNS ya. Iya. Kita sampaikan ke PNS. Artinya kan aman nanti, tidak ada pengaduan dari desa nanti kalau sudah dipantau. Jadi kemungkinan gini mas, yang jelas kalau pemampangan surat edaran